Oke, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah kenaikan harga plastik kemasan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Berlangsung pada hari ini, ada informasi menarik apa lagi, Valerie? Ya, kita akan membahas terkait dengan harga plastik di kemasan di Indonesia yang mengalami kenaikan, di mana dampak dari ketegangan antara Iran dan Israel Amerika Serikat di Timur Tengah. Pedagang pun menjerit karena kenaikan harga plastik di beberapa daerah mencapai 100%. Tuh ya, jadi kayak karena plastik itu terbuat dari minyak gitu, karena terus minyaknya itu sedang langka sekarang. Nah, akhirnya harga plastiknya juga ikut naik. Jadi karena keterbatasan bahan baku menyebabkan kelangkaan, dan kelangkaan itu bisa menaikkan harga. Dampak eskalasi geopolitik di wilayah Timur Tengah berpengaruh pada melonjaknya harga kemasan plastik di Indonesia. Pedagang di Pasar Sentral Majene misalnya di Sulawesi Barat menjerit akibat kenaikan harga plastik hingga 40%. Kenaikan harga plastik kemasan mulai terjadi sejak 1 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri. Plastik kemasan yang digunakan untuk membungkus tempe dan gula kini tembus Rp16.000 per kemasan, padahal harga sebelumnya hanya Rp9.000 per kemasan. Lonjakan harga plastik ini pun dikeluhkan pedagang yang menggunakan plastik untuk berdagang seperti penjual ikan dan sayuran. Lonjakan harga plastik ini juga membuat keuntungan mereka semakin turun. Mereka pun harus menambah modal lebih untuk membeli plastik di tengah keuntungan yang semakin menipis. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk stabilisasi harga plastik tersebut. Jadi kayak kalau pedagang seperti ini kan biasanya ngambil keuntungannya itu kecil ya, mungkin ada yang 1.000 perak, ada yang 500 perak gitu ya. Dengan kenaikan harga plastik itu bisa mengurangi omset mereka gitu ya, yang tadi mungkin 500 ya mungkin 1.000 gitu ya, itu harus berkurang gara-gara harga plastik yang naik. Jadi yang sudah susah makin susah lagi gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngasumsikan wah plastik ini cuma naik berapa ribu doang gitu, tapi kan kalau secara keseluruhan gitu ya itu bisa menyebabkan menurunnya keuntungan yang bisa didapatkan oleh para pedagang ini. Sedangkan kalau misalnya mereka harus naikin harga itu mungkin nanti barang dagangannya itu jadi nggak laku gitu. Jadi kayak pilihannya sana gitu, antara dia harga tetap tapi mengalami kerugian, atau naikin harga ada kemungkinan barangnya jadi nggak laku gitu. Jadi susah juga ya orang-orang yang pengen menjual barang tersebut gitu ya. Cianjur, Jawa Barat. Pedagang plastik kemasan mengaku penjualan menurun drastis usai harga kantong plastik alami kenaikan yang signifikan. Bahkan membuat omset dari penjualan menurun hingga 50%. Plastik yang biasanya dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya kini menjadi Rp50.000. Sedangkan untuk barang plastik lainnya dari harga Rp23.000 per lusinnya kini naik menjadi Rp35.000 per lusin. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur, kenaikan harga kemasan berbahan plastik bisa mencapai 2 kali lipat. Harga plastik murni per kilogram di Pasar Besar Ngawi tembus hingga Rp60.000 yang biasanya hanya Rp30.000. Pedagang plastik mengatakan kenaikan harga terjadi sejak awal Ramadan yang terus melonjak hingga Lebaran dan saat ini. Kelangkaan biji plastik di tingkat pabrikan diduga menjadi penyebab naiknya harga. Kenaikan harga juga terjadi pada jenis plastik kemasan daur ulang. Dari sebelumnya Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram, kini menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Tim Liputan Metro TV. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah berdampak pada kekacauan rantai industri plastik. Akibatnya harga plastik pun ikut meningkat. Untuk pantauan terkini terkait harga plastik, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina dari Jakarta dan Randi Alvaras dari Surabaya. Kita ke Rona terlebih dahulu. Rona, selamat pagi. Bagaimana pantauan harga plastik kemasan di tempat Anda melaporkan? Apakah mencapai 50%? Ya, baik Valerie, betul sekali ya, memang untuk harga kenaikan plastik akhir-akhir ini menjadi polemik di publik begitu ya, dan juga menyita perhatian publik dikarenakan memang ini juga dibutuhkan baik itu masyarakat bawah, menengah hingga atas. Bahkan untuk Sekjen IKAPPI Reynaldi Sirojudan juga mengatakan bahwa memang untuk kenaikan harga plastik ini naik mencapai 50%. Nah, saat ini kami sudah berada di Pasar Tomang Barat, di mana ada di salah satu toko yang menjual khusus untuk seluruh jenis plastik begitu ya. Langsung saja kita tanyakan seperti apa harga plastik saat ini. Di sini sudah ada pedagangnya ya, dengan selamat pagi Pak, dengan Pak Jack. Ya, Pak Jack ini ya. Pak, ini betul nggak sih Pak, boleh dikonfirmasi harga plastik ini naik lebih dari 50%? Iya, lebih. Kayak merek PE yang untuk minyaknya begitu. Dulu hanya eceran kita sekitar 32.000.
Hari ini udah 54.000, 55.000. Jadi udah lebih dari plastik anti panas yang buat sop atau soto itu dari harga 42.000 sekarang penjualannya 64.000. Jadi udah sangat tinggi. Jadi kalau yang kasihan sebetulnya pedagang kecil ya, kayak tukang bubur, tukang bakso yang selalu memakai plastik. Mereka sangat tergantung gitu ya. Itu yang kita ini kan. Mungkin kalau penyebabnya pemerintah atau ini lebih tahu lah ya. Apa bahan baku plastik itu dari apa gitu. Nah, terus dari Gitu pedagang ya. Jadi kayak plastik itu kan ada berapa jenis ya, berbagai jenis gitu. Ada yang bisa dia tahan panas gitu ya, kuat lawan panas, ada yang nggak kuat gitu. Sedangkan kalau misalnya yang dia bisa tahan panas itu biasanya harganya memang lebih mahal gitu kan. Ada plastik kresek yang biasa gitu ya, untuk ngebawa barang, untuk kemasan gitu, itu mungkin harganya nggak terlalu mahal. Tapi kalau yang bisa bersentuhan dengan makanan itu kan pasti emang khusus gitu. Nah itu harganya berbeda dengan yang biasanya. Nah ini mungkin akan mengganggu gitu ya harga pasarnya. Jadi kalau misalnya harga plastiknya naik, nanti harga barang jualnya juga harus dinaikkan untuk mengantisipasi atau menambal kenaikan harga plastik tersebut supaya keuntungannya bisa dipertahankan gitu. Kalaupun pedagang nggak mau gitu ya, berarti dia harus mengambil rugi atau mengurangi keuntungan yang dia dapatkan. mendengar komplain misalnya dari para pembeli gitu? Kalau komplain udah nggak aneh, itu udah biasa ya. Yang lebih parah itu ini nggak jadi beli. Tuh. Seperti Mbak tadi saksikan ya, itu karena begitu mendengar harga udah naik segitu nggak jadi beli, pulang dulu. Karena dia bawa duit nggak cukup. Itu yang parahnya bagi kita, nggak jadi beli gitu. bukan kalau dia komplain, wah mahal amat, itu mah udah biasa kita di pasar. Nggak jadi beli lebih parah. Ya, jadi kalau misalnya nggak jadi beli itu berarti kan yang harusnya terjadi transaksi gitu ya, ekonomi bisa berputar gitu, bisa dibalikin jadi modal, akhirnya gara-gara nggak jadi beli ya bisa terhambat di sana. Jadi barang yang harusnya terjual, stok bisa habis, bisa dapat keuntungan di sana, akhirnya pembelian tuh terjadi, transaksinya batal, dan akhirnya terjadi perlambatan ekonomi gitu. Ini dalam skala yang mungkin kecil, tapi kalau misalnya terjadi di berbagai tempat dan bisa membatalkan sampai mungkin ribuan transaksi, itu bisa melambatkan pertumbuhan ekonomi juga ya. Jadi dampak kecil ini ketika terjadi di berbagai tempat akhirnya bisa berdampak ke skala nasional juga. Ini sehari harga plastik itu naiknya bisa 3 kali. Jadi pagi, siang, sore itu bagaimana, Pak? Itu karena memang dari distributor dia buka harga pagi, nanti tahu-tahu ada kenaikan bahan katanya, dia nggak jualan. Terus nanti sore baru diinformasi lagi harga. Jadi kita sebetulnya yang sangat merugikan bagi pedagang ya, ini bisa beli nggak bisa jual. Nah, jadi gini, kita jual 10.000. Tapi nggak tahu modal kita beli kemudian udah 12.000. Jadi bisa jual nggak bisa beli. Kalau istilah orang ininya itu kita nggak jadi ini modal kita nombok terus. Nah itu yang ini yang paling. Jadi hari ini pokoknya katakanlah kita belanja 1 juta, kita jual 1.200.000. Tahu-tahu besok kita belanja udah 1,5 juta. Itu yang nggak baik model. Itu yang ininya. Jadi bagi kita minta pemerintah untuk turut campur lah, mengendalikan supaya harganya nggak naik-naik terus. Terima kasih. Ya, jadi kayak pasar tuh biasa menginginkan harga yang stabil, bukan harga yang volatil yang tiba-tiba bisa berubah sewaktu-waktu gitu tanpa ada pengetahuan dari si pembeli ataupun penjualnya. Itu yang berbahaya. Misalnya sekarang harga 5.000 tiba-tiba besok jadi 10.000 gitu ya, itu kan akan sangat berbahaya sekali. Yang sudah disiapkan nih keuntungannya tadi, misalnya tadi kan 1 juta jualnya, belinya 1 juta, jualnya 1.200.000, berarti kan ada keuntungan 200. Tapi pagi di hari kemudian gitu, di saat berikutnya ternyata naik jadi 1.500.000, berarti kan harus nombok 300 gitu ya. Jadi itu yang harus diwaspadai juga tentang kestabilan harga ya. Kalau misalnya nggak stabil, orang jadi takut beli barang gitu. Kalau misalnya nggak jadi takut ataupun jadi nggak jadi beli ya, antara dua itu. Jadi nggak takut mau nyetok karena harganya sangat tinggi, atau gara-gara harga tinggi orangnya jadi malas beli gitu. Karena kalau misalnya beli di harga tinggi, mereka tuh jadi susah untuk menjual barang yang memiliki harga tinggi tersebut gitu kan. Kalau misalnya disesuaikan dengan harga jualnya, nanti orang nggak mau beli ya, stoknya harus terjual tapi malah numpuk di gudang gitu. Jadi nggak jalan ekonominya gitu kan ya.
pada pagi hari ini. Kembali. Nah itu tadi Jose, betul ya, karena memang untuk harga plastik bahkan naik hingga lebih dari 70% di wilayah Jakarta. Demikian, sementara kembali ke Anda di studio. Baik, dari Rona Marina di Jakarta kita beralih ke Randi Alfaras di Surabaya. Randi, selamat pagi. Bagaimana kenaikan harga plastik di Surabaya? Lalu bagaimana juga respon dari para pedagang di sana? Ya, Valerie, selamat pagi. Memang kenaikan harga plastik tidak hanya terjadi di Jakarta saja, namun juga di Surabaya juga infonya sudah mengalami kenaikan dengan tingkatan yang cukup signifikan. Bahkan info dari pedagang yang kami sempat wawancarai, kenaikan harga plastik di Surabaya mencapai lebih dari 40%, baik itu untuk semua produk kemasan plastik, baik itu untuk gelas, kemudian juga untuk cup makanan hingga kantong kresek juga ini mengalami kenaikan yang rata-rata ini mencapai lebih dari 40%. Memang kalau infonya faktor dari kenaikan harga plastik ini dikarenakan memang adanya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika, Israel dan juga Iran yang masih belum juga mereda. Sehingga memang untuk distribusi minyak bumi di Selat Hormuz juga mengalami hambatan, yang mana memang minyak bumi merupakan salah satu bahan baku utama dari pembuatan plastik. Yang mana ini juga banyak para pedagang di Surabaya, tepatnya di Pasar Pucang Anom yang juga mengeluhkan adanya kenaikan harga plastik yang cukup signifikan yang terjadi sejak 1 bulan lalu. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan mencoba ajak Anda untuk berbincang langsung dengan pedagang plastik yang ada di Pasar Pucang Anom, Surabaya. Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Mimin. Ibu Mimin. Ibu Mimin. Ibu Mimin. Ibu, ini kenaikan harga plastik di Pasar Pucang Anom seperti apa, Bu? Kenaikan plastik kurang lebih 50%. 50%. Ya, Ini untuk produk apa aja, Bu, yang naik? semuanya packing sama bahannya pokoknya dari plastik. Ya. Nah, boleh nggak, Bu, dikasih contoh, Bu? Apa aja, Bu, yang naik kira-kira di sini? Dari pembungkus kayak PE, plastik kresek itu paling tinggi yang paling naik. Gelas, packing semuanya pokoknya. Oke, kalau kantong kresek berapa, Bu, kenaikan di sini kira-kira? Apa? Kantong kresek. Kantong kresek itu biasanya 5.000 jadi 7,5. 7,5. Ya. Untuk makanan, Bu, berapa kenaikannya? Untuk makanan kenaikannya ya sama juga. Ya. Oke, mungkin terakhir, Bu, harapannya apa, Bu, sebagai penjual plastik? Harapannya kita harus bisa normal lagi, harga stabil, barangnya ada. Sekarang barangnya susah cari juga, ya itu. Terbatas. Terima kasih banyak buat waktunya. Ya, pemirsa, memang dari para pedagang maupun juga pembeli plastik, utamanya di Pasar Pucang Anom Surabaya, mengharapkan adanya harga jual plastik yang bisa segera normal, karena memang kebanyakan masyarakat yang membeli plastik ini banyak digunakan oleh para UMKM untuk bisa mengemas makanan yang mereka jual, sehingga memang untuk plastik masih menjadi komoditi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga harapan besar dari masyarakat bahwa harga plastik bisa segera kembali normal. Demikian, Valerie, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Randi Alfaras dari Surabaya, dan sebelumnya ada rekan Rona Marina dari Jakarta. Jadi memang benar pemirsa, kalau misalnya harga plastik saat ini terus mengalami peningkatan, bahkan sudah sampai 50%, dan tentu ini tidak terlepas ya dari terganggunya bahan baku plastik karena impor yang diakibatkan oleh konflik di geopolitik di Timur Tengah. Dan usai jeda pemirsa, kita akan segera kembali. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita tentang menaikkan harga plastik. Jadi mungkin di setiap daerah itu memiliki perbedaan kenaikannya. Mungkin ada yang 25%, ada yang 40%, mungkin ada yang 50%, bahkan ada yang sampai 100 kali lipat, 100% gitu. Jadi 2 kali lipat naiknya harganya. Jadi tidak ada yang tidak naik gitu ya. Walaupun tadi persenan itu berbeda tergantung dari daerahnya atau mungkin dari tingkat kelangkaan plastiknya gitu kan. Jadi itu ya yang bisa kita dapatkan informasinya dari berita ini tentang kenaikan harga plastik yang bisa membuat harga-harga itu jadi ikut naik. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau misalnya kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.